Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 270 Jakarta Bapak Mizuddin Sabtullah, yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru hebat dan luar biasa, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka pengibasan modul 1.4 Budaya Positif melalui kesepakatan kelas sebagai bagian segitiga restitusi. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada saya dalam rangka menempuh masa pendidikan selama menjadi calon guru penggerak untuk angkatan 7 Jakarta Utara. Sengaja saya sampaikan terlebih dahulu 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Menurut Dr. William Glaser, terkadang kita sebagai seorang guru memposisikan diri terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang siswa ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya, beliau dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya seorang guru sedang mengendalikan perilakunya, hal demikian terjadi karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Saat itu bentuk kendali guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi terkadang kita merasa bahwa kita sudah mengendalikan peserta didik kita, tapi sebetulnya dia hanya menurunkan dirinya supaya dia mau untuk dikendalikan oleh gurunya. Tetapi sebetulnya dia tidak ada rasa kenyamanan kenapa dia dikendalikan oleh gurunya. Oke, berikutnya teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kendali segala usaha untuk mempengaruhi peserta didik agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengendalikannya. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian dia akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Terkadang kita merayu peserta didik untuk menuruti kita dan dia menuruti kita. Tetapi lama-kelamaan dia akan menyadari bahwa sesungguhnya dia berada dalam kendali kita sebagai guru. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan peserta didik menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kembali lagi ke 5 pesan atau kelima kendali posisi kita sebagai guru. Di situ ada salah satunya pembawa rasa bersalah. Jadi pembawa rasa bersalah ini dia menggunakan suara yang halus, tapi sesungguhnya dia menyampaikan pesan yang negatif. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini dari uraian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Betty. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk paparannya. Saya ingin menanyakan yang tadi di slide pertama, itu ada 5 posisi kendali atau kontrol yang diterapkan oleh seorang guru menurut William Glaser. Ini kan cuma poin-poinnya aja. Saya minta tolong dong Bu untuk menjelaskan satu persatu poinnya lebih detail supaya kita juga lebih paham. Itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih Miss Eni. Baik,
saya akan berusaha mencoba menguraikan lebih jauh mengenai 5 teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah tipe kita sebagai guru ketika menghadapi masalah peserta didik. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai contoh, ketika misalnya UPRI berada di depan gerbang untuk melihat apakah ada peserta didik yang tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, kemudian ketika bel langsung berbunyi, masih ada peserta didik yang terlambat, kemudian tidak menggunakan atribut yang lengkap, beliau seandainya dia bertipe sebagai penghukum, maka dia tidak mau tahu apa yang melatar belakangi peserta didik itu tidak menggunakan atribut lengkap. Jadi dia hanya menyampaikan bahwa peserta didik itu bersalah dan dia layak mendapatkan hukuman tanpa mau mendengar alasan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang halus atau menggunakan biasanya kalimatnya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu tidak kasihan sama ibu, sudah begadang semalaman untuk membuat soal itu. Nah, dari kalimat seperti itu, maka ada rasa timbul rasa bersalah yang muncul dari peserta didik itu. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa itu salah saya, gitu ya. Berikutnya yang ketiga, sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman, setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu kita menanyakan kembali. Misalnya ketika sedang belajar, biasanya kita tidak menganjurkan peserta didik untuk menyediakan makanan atau minuman di meja, gitu ya. Nah, pada saat misalnya ini sedang belajar nih, kemudian ada peserta didik yang menumpahkan minumannya, otomatis itu akan membasahi semua bukunya, kan? Nah, akhirnya di sini memberikan hukuman, tapi tidak secara langsung, tapi dikembalikan lagi kesalahan itu kepada peserta didik dengan menyampaikan, kamu tahu kamu bersalah? Iya. Berarti kamu sudah tahu konsekuensinya? Iya. Jadi kita menanyakan kembali kesalahan yang dia lakukan, kemudian konsekuensinya apa. Kalau untuk tipe 1 dan tipe 2, mereka tidak menanyakan konsekuensinya. Tapi di yang tipe nomor 3, kita menanyakan kembali konsekuensi dari kesalahan itu. Jadi setiap kesalahan, dia kembalikan lagi kepada peserta didik itu. Iya, jadi ada kesadaran secara ikhlas. Nah, berikutnya sebagai pemantau. Biasanya ini rutin dilaksanakan untuk tipe-tipe guru yang selalu mencari kesalahan peserta didik dengan selalu memantau hari demi hari perkembangannya melalui catatan-catatan. Jadi sedikit-sedikit dia melihat misalnya siapa ya, Samarindik misalnya ya, Samarindik kan kita tahu bahwa Samarindik itu banyak melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kita tipe guru pemantau itu kan selalu mencatat. Jadi kita punya buku khusus mengenai kesalahan-kesalahan peserta didik. Kerjanya mantap dulu gitu, jadi nulis terus gitu kesalahannya apa gitu. Nah, seperti itu. Kalau manajer, dia bukan hanya memantau, bukan hanya sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, tapi dia langsung dari langkah-langkah tersebut dia langsung membuat action. Jadi dia mengatur peserta didik apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi manajer itu tingkatannya lebih tinggi dari nomor 1 sampai nomor 4. Paham, Miss? Iya, oke. Tadi udah slide yang berapa ya, Pak? Nah, oke. Ini udah, nah ini berikutnya. Tipe berikutnya adalah sebagai miskonsepsi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contoh mungkin teman-teman bisa mempraktikkan, kita membayangkan bahwa yang ada di tangan kita adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Boleh kita kepalkan tangannya? Nah, kemudian teman yang ada di sebelah kita seolah-olah memaksa kita untuk membuka kepalan yang ada di tangan
lingkungan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah rekan-rekan, teman-teman guru hebat sekalian mau membuka kepala tangan ini? Karena ini di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Apakah kita mau membukanya? Tidak. Ya kan? Sampai kapanpun kita tidak akan mau membukanya karena ini sangat penting. Kecuali kita untuk membuka kepala yang ada di tangan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah rekan-rekan, teman-teman guru hebat sekalian mau membuka kepala tangan ini? Karena ini di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Apakah kita mau membukanya? Tidak. Ya kan? Sampai kapanpun kita tidak akan mau membukanya karena ini sangat penting. Kecuali kita yang dengan kemauan sendiri mau membukanya. Nah, lalu ini siapa yang mengendalikan? Ternyata kita hanya mau dikendalikan oleh diri kita sendiri, ya. Jadi sebetulnya walaupun kita orang dewasa memiliki pengertian bahwa kita bisa memaksa peserta didik kita, tapi ternyata ada kalanya itu bukan hal yang efektif karena tidak akan berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Karena semuanya itu tergantung dari kesadaran sendiri. Karena dia mau atau tidak untuk dikendalikan oleh kita. Sebenarnya di sini ada dua tabel yang membedakan antara stimulus responnya, kemudian bagaimana teori kontrolnya. Yang pertama adalah untuk stimulus respon terlebih dahulu, realita atau kenyataan bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam gambarannya, ternyata kita memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak hanya di dalam teori kontrol ini, ternyata tidak hanya perilaku yang baik saja yang memiliki tujuan. Ternyata perilaku buruk pun memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Untuk stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Ternyata di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi walaupun rekan kita tidak bisa membuka tangan kita atau kita sendiri tidak mau membukanya, ternyata dengan kita kesadaran sendiri membuka tangan kita, dia tidak merasa gagal, kita pun tidak merasa dipaksa. Yang berikutnya, Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang paling sering dilaksanakan atau dilakukan oleh murid-murid kita. Ketika mereka melakukan pelanggaran, seperti kemarin Bu Ayu memanggil mereka secara keseluruhan, kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka melakukan kesalahan, lalu bagaimana caranya supaya terhindar dari hukuman. Nah, itu adalah sebagai bentuk dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini disebut atau bersifat eksternal. Berikutnya.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini kita tidak butuh atau tidak perlu melihat pimpinan menghargai kita, pimpinan menegur kita, peserta didik melihat kita, atau peserta didik mencontoh atau kita, atau mencontoh apa yang kita lakukan. Tetapi kita tetap berpegang teguh. Misalnya kita tipe orang yang disiplin waktu. Jadi tanpa melihat pimpinan menghargai kita atau memuji kita atau melihat kita atau menegur kita, kita tetap pada teguh pendirian, kita tetap datang tepat waktu atau disiplin. Ringkasan atau kesimpulan dari uraian yang panjang yang tadi saya sampaikan adalah yang pertama, restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Wilson tahun 2004. Budaya positif merupakan pewujudan nilai universal berawal dari perubahan paradigma teori kontrol. Yang ketiga, nilai-nilai universal ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, penerimaan, pengakuan akan kemampuan, kebebasan untuk memilih, dan kesenangan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Mohon maaf karena gambarnya kurang jelas. Mungkin bisa saya perjelas kembali, Pak. Mohon maaf di slide berikutnya. Nah, ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya ketika kita menangani suatu permasalahan, kita tidak langsung menjustifikasi peserta didik kita bersalah. Karena dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan bertanya terlebih dahulu. Kamu tentu punya alasan kenapa kesalahan itu kamu lakukan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk bagian menstabilkan identitas, itu pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Untuk bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, perlu saya garisbawahi, di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dengan berharapan mungkin nanti di awal pertemuan ketika kita memasuki awal semester genap, Bapak Ibu Guru bisa terlebih dahulu sebelum menginjak ke materi membuat kesepakatan kelas dengan siswanya. Jadi itu adalah peraturan yang kita buat dengan melibatkan peserta didik, gitu, yang kesepakatan. Nanti apabila memang Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, mungkin bisa divideokan, nanti dikirim ke saya. Ya, sebagai bentuk aksi nyata. Ya, terima kasih atas kesediaannya ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya Pak. Ya, di sini ada pembimbing saya yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Mahmud Zulkifli, kemudian pengajar praktik Ibu Fauzia dari SMP 152 Sunter, saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, terima kasih telah mengisikan waktu untuk mendengarkan uraian saya mengenai penghibasan modul 1.4 budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memasuki materi, terlebih dahulu Ibu ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ingin Ibu bentuk atau Ibu sepakati bersama dengan kalian. Ibu anggap masukan-masukan yang kalian berikan kepada Ibu anggap itulah
Oke, sebelum kita menuliskan, ayo Ibu minta bantuannya untuk menulis di papan tulis. Dan ini nanti yang akan kita print, kemudian kita tempel di dalam kelas sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang berlaku di kelas kita. Ibu minta bantuannya, Indah. Silakan. Nah, baik. Untuk kesepakatan kelas yang pertama, kira-kira siapa yang mau memberikan masukan? Saya, Bu. Ya, Wiwit. Menjaga kebersihan kelas. Ya, keyakinan kelas. Berarti yang pertama masukan dari Wiwit ya, bagus sekali, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya, tulis. Berarti kita semua sepakat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya dan kita tidak boleh membiarkan kelas dalam keadaan kotor. Oke, baik. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kedua. Saya, Bu. Ya. Saling menghargai atau tidak saling membuli. Oke, saling menghargai atau tidak saling membuli. Saling menghargai atau tidak saling membuli. Ya, bagaimanapun juga bully itu dilarang di sekolah kan ya, terutama apalagi kita berada dalam satu kelas. Kita tidak boleh saling membuli, tetapi kita harus saling menghargai, menghormati. Seperti halnya ketika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati terlebih dahulu ya. Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah ada 2 keyakinan kelas. Sekarang yang ketiga. Saya, Bu. Ya, apa Ren? Disiplin atau datang tepat waktu. Disiplin atau datang tepat waktu ya. Bagus. Ya. Berarti Randy sudah berubah ya menjadi anak ibu yang disiplin atau menghargai waktu. Ya. Yang keempat, perlukah? Saya, Bu. Ya. Membawa perlengkapan belajar sendiri. Membawa perlengkapan belajar sendiri. Jadi seperti kemarin ya, Wiwi tidak membawa buku paket. Jadi diusahakan kalian punya tanggung jawab sendiri untuk membawa perlengkapan belajar masing-masing. Jangan mengandalkan teman atau meminjam kepada teman. Ya, oke? Perlukah ada poin yang kelima? Saya, Bu. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, bagus. Mengerjakan tugas tepat waktu, baik itu tugas di sekolah maupun tugas yang merupakan pekerjaan rumah. Nah, itu beban kalian di rumah harus kalian kerjakan dengan tepat waktu. Jadi baik pekerjaan yang di sekolah atau yang di rumah kalian kerjakan tepat waktu. Baik individu maupun kelompok harus dikerjakan tepat waktu ya. Oke, yang keenam perlu. Saya, Bu. Memakai atribut sekolah lengkap. Oke, atribut sekolah lengkap. Jadi sekolah kan punya peraturan ya. Kita menggunakan dasi, menggunakan topi, menggunakan bed lokasi, kaos kaki, sepatu, bahkan kerudung harus lengkap. Seragam pun harus sesuai dengan hari. Ya, hari Senin pasti berbeda dengan hari Selasa dan seterusnya. Ya, sudah ada 6 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Masih adakah yang perlu kita bahas? Saya, Bu, menjaga ketenangan kelas. Menjaga ketenangan kelas. Ya, Ibu senang sekali karena memang Davin termasuk anak Ibu yang selalu menjaga ketenangan kelas, tidak pernah berisik atau ribut di dalam kelas. Ya, makasih ya Davin ya. Masukan buat kalian juga untuk menjaga ketenangan kelas, apalagi pada saat kita belajar ya. Oke? Yang ke-8, Saya, Bu. Ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. oke, ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. Jadi yang bekerja tidak hanya begitu saja orangnya, tetapi betul-betul kalian belajar berkolaborasi. Itu adalah salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bergotong royong. Jadi berkolaborasi pada saat ada tugas kelompok. Bagus. Oke. Sudah ada 8 yang kita dapatkan mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah masih ada yang ingin memberikan masukan? Saya, Bu. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Bagus. Ya. Terima kasih.
itu adalah bagian yang sangat penting dalam rangka menjaga kebersihan yang salah satunya ada di poin yang pertama. Nah, yaitu melaksanakan piket kelas. Ini adalah suatu bentuk tanggung jawab kita secara individu, bentuk tanggung jawab kalian secara individu, bahwa kita melatih diri untuk bertanggung jawab terhadap kenyamanan yang ada di dalam kelas. Salah satunya adalah dengan melaksanakan piket kelas, ya. Itu adalah tanggung jawab bersama, ya. Jadi tidak ada yang aplikasi, ada yang piket, ada yang tidak, gitu ya. Semuanya rata, punya tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang kita gunakan ini, ya. Sudah ada 9. Oke, masih ada masukan lagi? Saya Bu, tidak bermain game di HP di saat jam pelajaran. Oke, tidak bermain game di HP pada saat jam pelajaran. Ya, memang ada beberapa guru yang tidak melarang kalian untuk membawa HP dalam rangka mencari referensi belajar atau sumber belajar. Karena sumber belajar yang kita dapat tidak cukup hanya dari buku paket saja. Tetapi apabila disalahgunakan, maka itu dilarang. Salah satunya adalah bermain HP. Itu akan merusak konsentrasi belajar kita. Ya, karena tujuan kita datang ke sekolah untuk apa, Jaka? Belajar. Untuk belajar, Gitar, bukan untuk bermain game atau tidak pula untuk tidur, ya. Nah, menurut Ibu, boleh nggak Ibu kasih masukan? Boleh. Poin yang ke-11, tidak tidur pada saat jam pelajaran berlangsung. Sudah adakah di sini? Belum, ya. Tidak tidur, ya. Tidak tidur pada saat jam pelajaran berlangsung, ya. Biasanya kalau melanggar peraturan kita akan mendapatkan poin atau tidak? Dapat, ya. Jadi jangan sampai kita selama sekolah mengoleksi poin pelanggaran. Kalau poin voucher belanja boleh nanti dapat payung atau piring, ya. Tapi di sekolah kita tidak menyediakan payung, piring, gelas, mangkok dan sebagainya. Ya, jadi kita menghindari penambahan poin pelanggaran di sekolah. Ya, oke? Masih ada? Saya Bu, tidak bermain bola atau kartu poker di dalam kelas. Ya, betul. Ya, beberapa waktu lalu Ibu pernah melihat ada siswa yang membawa kartu poker atau bermain bola di dalam kelas, ya. Jadi kita tidak bermain bola atau kartu poker di dalam kelas. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Dalam kelas. Nah, nanti Ibu rasa cukup, ya? Banyak, ya, ada 12, ya, alhamdulillah. Dari diskusi kita atau musyawarah kita pada hari ini, Ibu sangat berterima kasih masukan-masukannya. Jadi ada 12 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang semoga kita bisa melaksanakannya. Dan apabila melanggar, Ibu yakin kalian punya rasa tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kalian pahami. Pahami semuanya, ya? Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas masukannya, ya. Nanti Ibu minta ini diketik, nanti dipoto, diketik, kemudian di print out, lalu kita tempel supaya bisa menjadi perhatian untuk yang lainnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.